Nah, oke, sekarang mungkin kita ada satu pertanyaan seperti ini. Oh, Tuhan Yesus bilang kita harus ibadah dalam roh dan kebenaran ya. Saya mau tanya, gimana kalau misalkan kita sungguh-sungguh beribadah dengan kesungguhan hatiku loh. Ini motivasinya untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan, tapi tidak di dalam roh dan kebenaran, tidak di dalam firman Tuhan intinya. Nah, maka apa yang terjadi? Nah, Paulus bilang ini gawat sekali. Gawat sekali. Beribadah tanpa kebenaran firman, ini sia-sia dan tidak selamat. Mari kita baca. Next. Roma 10 ayat 1 sampai 3 kita baca ayat demi ayat dulu ya. 1, 2, 3. Ayat 1, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Nah, ini adalah doa, Tuhan tolong selamatkan mereka. Oh, berarti apa yang terjadi, saudara? Kalau seseorang ngomong seperti ini, berarti ada masalah dengan keselamatan, betul gak, saudara? Makanya, Tuhan tolong selamatkan mereka, berarti belum selamat. Tapi Tuhan masih kasih kesempatan supaya berbalik, bertobat, dan diselamatkan. Jadi apa masalahnya? Apa masalahnya? Kenapa ini didoain supaya selamat? Ada masalah kan? Ayat 2 kita baca, 2, 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, sampai sini dulu. Ini ada jemaat di Roma, sungguh-sungguh giat. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri? Bukan. Untuk keluarganya semata? Bukan. Untuk orang-orang? Bukan. Untuk Allah. Jadi udah benar. Tujuannya ini saya rajin, saya giat hidupnya untuk Tuhan loh ya. Nah, tetapi apa saudara? Tanpa pengertian yang benar. Nah loh. Jadi kalau misalkan punya hati yang sungguh-sungguh tanpa pengertian yang benar, ini ada masalah. Ayat 3. Next. Mulai. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi hatinya udah benar, udah tulus, tujuannya udah benar, tapi caranya gak benar, saudara. Caranya gak benar bagaimana? Dengan kebenaran sendiri. Dengan kebenaran sendiri. Gak ngerti kebenaran Allah. Yesus bilang tadi apa? Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu, firman Bapa adalah kebenaran. Gak kenal, gak ngerti. Harusnya berusaha untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi gak menganggap itu sebagai hal yang penting. Yang penting Tuhan tahulah hatiku untuk siapa. Dan ternyata ini sia-sia. Yang kita rajin, kita ibadah sungguh-sungguh, air mata keluar, air hidung keluar, air mulut keluar, semua keluar. Waduh, tisu habis, satu pak full. Kiri kanan semua melihat, wih itu paling rohani nih jemaat ini nih. Tapi kalau misalkan tanpa takluk kepada kebenaran Allah, maka semuanya sia-sia. Ya, maka kita harus sungguh-sungguh dalam hal beribadah ini, harus beribadah di dalam kebenaran firman, harus mengenal firman Tuhan. Ya, ini yang dikatakan di Hosea 6 ayat 6. Kalau enggak percuma. Yang Tuhan inginkan adalah mengenal kebenaran firman. Oh kalau gitu ya nggak usah ibadah. Oh nggak bisa juga. Kenapa? Karena tadi dikatakan di Wahid 7 ayat 15, tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya kan untuk beribadah. Tapi ibadahnya harus dalam firman Tuhan. Nah jadi bagaimana kita beribadah dalam roh dan kebenaran, supaya setiap kali kita beribadah nggak ada satupun yang sia-sia buat Tuhan. Semuanya diterima oleh Tuhan. Tuhan catat semuanya, Tuhan berkenan. Mau nggak seperti itu, saudara? Mau, amin? Bukan pakai feeling kita ya. Ya, firman Tuhan ajarin percaya Tuhan bukan dari perasaan manusia, bukan dari logika manusia, bukan menurut manusia, tapi harus kembali hanya kepada Alkitab. Jadi bagaimana Tuhan ingin kita beribadah dalam roh dan kebenaran? Yang pertama, ya, slide yang berikutnya, Tuhan menjadikan bait suci untuk umatnya beribadah kepada Tuhan. Ini kurang lebih lukisan bait suci zaman dulu.
Ya, ada bait suci Salomo dihancurkan, terus Tuhan suruh bangun lagi bait suci Zerubabel, terus abis itu bait suci Zerubabel direnovasi jadi bait suci Herodes, terus dihancurkan lagi oleh Roma. Nah, semua bait suci mulai dari kemah suci sebenarnya, mulai dari kemah suci di padang gurun, terus berkembang menjadi bait suci. Tuhan yang jadi arsiteknya, Tuhan yang suruh bangun. Bentuknya seperti apa, panjang kali lebar, luasnya seperti apa, ukirannya seperti apa, pintu semua di dalam, bagian dalam, mebel interior seperti apa, peletakannya seperti apa, semua Tuhan. Tuhan jadi arsiteknya, Tuhan jadi interior desainnya. Umat Tuhan yang diberikan keahlian sama Tuhan, diberikan roh Tuhan, mereka jadi ahli, mereka bisa bangun bait suci yang luar biasa megah. Ini bukan karya arsitek dari manusia, tapi semuanya Tuhan yang atur, Tuhan yang suruh. Bahan-bahannya semua Tuhan yang suruh. Kenapa, saudara? Karena Tuhan pakai bait suci sebagai tempat tinggal Tuhan di bumi. Nah, ini Alkitab bilang, next. Ya, Tuhan menjadikan bait suci ini. Sebelumnya kita baca Wahyu 21 ayat 3, Wahyu 21 ayat 3 mulai. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Nah, ini lagi-lagi di sorga. Di sorga ada kemah. Kata kemah skene, yang artinya kemah suci. Ya, maknanya sama, kemah suci, bait suci. Ya, bahasa modernnya sekarang gereja, itu sama kan? Nah, jadi dimulai dari ini di sorga, dan dimulai dari bumi ini Tuhan mendirikan bait suci. Ya, semuanya Tuhan yang atur seperti yang tadi sudah dijelaskan, sebagai tempat tinggal Tuhan. Tempat tinggal Tuhan untuk bertemu dengan umatnya. Tuhan pilih dari sekian luas bumi ini, di tempat yang aku pilih, aku mau bertemu dengan umatku. Aku mau bersekutu dengan umatku. Umatku melayani aku, beribadah kepadaku. Ya, next. Ini dicatat di ayat-ayat berikut. Nah, jadi bait suci itu tempat yang Tuhan pilih untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya, sebetulnya di zaman modern seperti ini, kita beli HP yang di pasaran, HP smartphone, merek apapun itu, yang penting kita masukin kuota, terus kita tinggal cari ibadah online hari ini. Bisa kan? Bisa. Nah, tapi kalau mau kembali lagi ke Alkitab, Tuhan pilih bait suci supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi dari sini kita belajar untuk kita beribadah, kalau kita mau sesuai firman di bait suci kan. Lalu yang kedua kita akan lihat Tuhan Yesus mendirikan gereja mula-mula. Jadi gereja yang sebelumnya, yang di perjanjian lama ini hancur karena Tuhan izinkan, karena dosa umatnya. Karena dosa umatnya, ya, bukan salahnya Tuhan, karena dosa umatnya, jadi berkali-kali dihancurin. Nah, tapi setiap kali itu hancur, selalu Tuhan bangun lagi. Hancur, selalu Tuhan bangun lagi. Nah, di zaman Tuhan datang, terus Tuhan naik ke sorga, Tuhan mendirikan gereja mula-mula. Next. Ya, mari kita baca ayat ini, Yohanes 1 ayat 14a sama-sama, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, oke. Ini sangat sederhana, hanya setengah ayat, tapi maknanya luar biasa. Ya, firman telah menjadi manusia, diam di antara kita. Next, penjelasannya seperti ini. Firman menjadi manusia, ya Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan Yesus adalah firman. Firman jadi manusia. Lalu diam di antara kita, kata diam adalah skenoo, yang artinya membangun kemah suci, bangun gereja. Nah, jadi artinya kedatangan Tuhan ke bumi ini, dia ngapain sudah? Bangun gereja, ya kan? Jadi ada begitu banyak hal yang kita nggak boleh lewatkan. Apa tujuan Tuhan datang ke bumi ini? Yo, jelas banyak. Nah, cuman kalau masalah ini aja kita
sampai nggak sadar, saudara. Waduh, kayaknya kedatangan Tuhan sia-sia dong. Banyak hal yang Tuhan kerjakan kita nggak tahu gitu. Nah oke, kalau gitu gereja yang seperti apakah yang Tuhan Yesus bangun? Next. Yang pertama, Yesus menyebut bahwa dirinya adalah gereja. Aku adalah bait suci. Ya, tubuh Yesus, dirinya sepenuhnya adalah bait suci. Jadi gereja sama dengan Yesus. Gereja sama dengan Yesus. Jadi kita harus betul-betul sadar makna gereja itu apa. Ini ayat-ayatnya kan begitu banyak. Udah catatnya cukup? Belum? Oke. 5 detik lagi. 1, 2